Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Selepas subuh sebelum matahari itu waktu berkah Ramadan, jangan ditinggalkan. Karena 3 waktu ini memungkinkan orang berdoa yang tidak mungkin dilakukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan kadang-kadang antum jangankan lagi bicara puasa Senin, puasa Kamis ya, jangan lagi bicara puasa-puasa yang seminggu sekali. Puasa Ayyamul Bid saja kita tidak pernah. Puasa Ayyamul Bid saja kita tidak lewat begitu saja kan. Sehingga kesempatan untuk berbuka berdoa menjelang berbuka itu tidak ada, karena kita tidak puasa masalahnya. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab kapan? Ketika sedang berbuka, menjelang berbuka. Kalau di hari-hari yang lain antum tidak puasa dan menyengajakan puasa Senin Kamis itu karena berat sekali kan, hanya ingin mendapatkan menjelang berbuka. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau kita puasa, dan mau tidak mau setiap hari kita menghadapi menjelang berbuka. Dan disitulah waktu yang sangat mustajab. Artinya di bulan Ramadan memungkinkan kita berjumpa dengan waktu ini ya, ini satu. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Di luar Ramadan antum jarang bangun di sepertiga malam akhir, kecuali kedinginan kemudian bangun kencing tidur lagi, nggak mungkin ya. Tapi kalau sengaja bangun di sepertiga malam akhir untuk qiyamul lail, saya nggak yakin, kecuali memang orang-orang yang sadar saja. Kebanyakan kan tidak sadar kan itu. Tapi Ramadan mau tidak mau antum harus bangun tuh di sepertiga malam akhir ini. Kalau tidak dibangunkan orang antum, nggak bisa marah-marah sama yang bangunkan. Karena yang bangunkan banyak, masjid bangunin sahur kan itu. Belum lagi nanti obrol-obrol yang nggak jelas itu kan. Entah kaleng kongguan dipukul dia, ya, kemudian kaleng cat dipukul dia, macam-macam kan. Suruh bangun itu. Jadi mau tidak mau sepertiga malam akhir terpaksa jadi bangun, karena di situ sahur. Lah, jangan fokuskan dengan sahurnya, fokuskanlah 5 menit untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu mustajab. Kemudian setelah subuh menjelang matahari terbit, itu waktu mubarak, waktu yang diberkahi. Ini 3 waktu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus antum minta? Mintalah kepada Allah agar kita dimerdekakan dari api neraka. Karena Rasul mengatakan setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka minta kepada Allah, ya Allah merdekakan aku, keluargaku, ayahku, ibuku, anakku dari api neraka. Seperti itulah doanya. Kemudian Allah mengatakan ayat selanjutnya, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aqibuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri dari hawa nafsu, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makanlah, minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kalian beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini ada asbab nuzulnya. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais ini dia satu hari sudah puasa dan bekerja sehingga lelah. Jadi puasa sambil kerja kan lelah gitu ya.
Jadi saking lelahnya datang waktu maghrib, rupanya di rumah tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Akhirnya kemudian Sirmah ibn Qais mengatakan kepada istrinya, aku ini lelah, ya, sudah bekerja, puasa lagi, di rumah tidak ada makan, tidak ada minum. Cobalah kau cari makan dan minum, entah pinjam dari tetangga atau minta atau apalah, ya kan itu. Pulanglah berangkatlah istrinya dari rumah untuk cari makanan dan minuman itu. Maka tiba-tiba Sirmah ibn Qais ini, karena lama istrinya cari makan minum, tertidur dia. Selepas maghrib dia tertidur, ya. Dan ingat, di permulaan puasa, siapa yang tertidur setelah maghrib maka tidak boleh makan setelahnya. Dia harus melanjutkan puasa sampai besok lagi, sampai maghrib lagi. Kan itu aturannya di awal puasa, karena masih mengikuti tata cara puasa Yahudi. Ya, orang Yahudi itu puasa tidak ada sahur. Mereka berbukanya ketika bintang muncul, itulah mereka berbuka sekaligus sahur, gitu maksudnya. Jadi, dan itu disyaratkan tidak boleh tidur. Kalau tidur berarti sudah setak dia puasa. Jadi sahabat Sirmah ibn Qais ini tertidur. Ya, sebelum Isya dia tertidur. Istrinya datang bawa makanan, bawa minuman. Ketika melihat suaminya tertidur, mengatakan, wailak, celaka ya Sirmah, katanya. Aku sudah capek-capek cari makan minum, kau pula tertidur, katanya. Sebab kalaupun dia terbangun, percuma makan dan minum itu. Karena orang yang sudah tidur tidak boleh makan. Ya, itu di perbulan puasa tuh. Lihat susahnya orang di permulaan puasa, tidur saja menjadikan orang puasa jadinya. Akhirnya ketika dia terbangun, kaget dia. Sementara aturan kalau sudah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus puasa lagi. Nah, akhirnya terpaksa dia puasa terus sampai siang. Bayangkan kemarin sudah puasa, kerja, lemas gitu ya. Tiba-tiba dah mau makan, tidur, sementara aturannya habis tidur, kalau tidur tidak boleh makan. Akhirnya puasa lagi 2 hari lah berturut-turut. Pingsanlah si Sirmah ibn Qais ini. Ya tidak kuatlah 2 hari tak makan tak minum, gimana pula. Ya kalau antum bukan pingsan saja, dibawa ke Tamiang mungkin. Ini sahabat kan kuat-kuat gitu ya. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat ini. Turun ayat ini, itulah penyebab turunnya. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makanlah, minumlah hingga waktu fajar. Artinya walaupun kita tidur nih selepas maghrib, kemudian bangun selepas Isya, tidak ada larangan makan minum sampai fajar. Itulah Allah ringankan. Kalau dulu tidak boleh gitu. Kalau sudah tidur tak ada keringanan, tidak boleh makan, tidak ada minum, lanjutin puasamu sampai besok. Nah, makanya Sirmah ibn Qais sampai pingsan-pingsan puasanya. Dan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang-orang yang berpuasa di siang hari, di malam hari dihalalkan segalanya. Mencampuri istri halal, makan minum ya halal, semua halal. Dan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian Allah mengatakan apa di sini? Allah mengatakan wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, memang Allah halalkan kepada kalian makan, minum di malam hari, berhubungan dengan istri kalian, tetapi ingat bahwa di malam hari Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya, makanya Allah mengatakan di sini dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Dan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya carilah Lailatul Qadar, karena itu sudah ditetapkan bagimu.
Jangan dilarikan, jangan makan terus, jangan melakukan hubungan terus. Di sana ada malam yang harus kau cari, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedikit bicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Lailatul Al-Qadari. Kalau lail, ma'ruf lah lail. Ya. Lail itu apa artinya? Malam. Dulu ada namanya Laila Majnun. Ya. Si Majnun ini kalau malam hari senang karena malam itu nama pacarnya. Lail. Si Lail kan, namanya dia Majnun. Kalau siang hari dia gila, nggak suka karena siang dalam bahasa Arab nahar, pacarnya hilang. Kalau malam pacarnya datang, Lailun, kan namanya pacarnya Lailun. Kalau gelap senang dia, suka di kegelapan, maka disebut Majnun tuh. Gila kan itu. Suka di gelap-gelap, hati-hati, jangan suka di gelap-gelapan tuh. Bisa Majnun nanti. Ya. Lailun itu artinya malam. Kalau qadar itu, satu makna qadar itu artinya mulia. Kalau orang Arab mengatakan fulan dzatu qadrin, fulan itu memiliki qadar, maksudnya fulan itu punya kemuliaan. Maknanya Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan qadri itu artinya sempit, sebagaimana Allah mengatakan faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, banyak-banyak infak. Berarti qudira diambil dari qadar. Berarti al-qadari malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena banyak malaikat yang turun dari langit dan jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi, sehingga menyempitkan bumi. Makanya malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang sempit karena penuh dengan malaikat. Ada juga yang mengatakan qadar itu artinya ya takdir. Malam takdir, karena malam itu ada daur ulang takdir. Setahun yang akan datang itu daur ulang takdir kita oleh malaikat. Makanya Rasul mengatakan faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan sampai tahun depan. Ya. Itulah makna al-qadar. Yang ingin saya katakan adalah kalimat lailatun, kalimat malam. Malam ini memiliki dua definisi. Ada malam menurut kita manusia, dan itu ketika terbenam matahari. Semata-mata terbenam matahari menurut kita manusia itu malam, ya. Tapi malam menurut Allah beda. Malam menurut Allah itu dimulai waktu asar. Kalau malam menurut kita dimulai waktu maghrib, itulah bedanya. Kalau malam menurut manusia dimulai waktu maghrib, diakhiri terbit matahari. Kalau malam menurut Allah diawali waktu asar, diakhiri waktu fajar. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu malamnya ikut siapa? Ikut kita kah? Ikut Allah kah? Kalau ikut kita berarti Lailatul Qadar itu dimulai ketika maghrib dan diakhiri dengan terbit matahari. Tapi kalau menurut ketentuan Allah berarti Lailatul Qadar itu masuk waktu asar saja sudah dianggap Lailatul Qadar dan berakhir di waktu fajar. Dan itu yang sahih wallahu a'lam. Pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Lailatul Qadar itu dibawa kepada Lailatun indallah, malam menurut ketentuan Allah. Berarti semata-mata masuk waktu asar di 10 akhir Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil, berarti di situ sudah masuk malam Lailatul Qadar. Tetapi yang ingin saya nasihatkan kepada antum, tolong kalau sudah 10 akhir Ramadan, tinggalkan dua perkara. Jangan pernah mencari malam ganjil, dan jangan pernah mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Nggak akan dapat Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Apalagi negeri kita ini kadang-kadang ada yang berbeda puasanya antara ormas dengan pemerintah. Pemerintah Jumat, ormas pula Sabtu. Kata pemerintah, ini hari ganjil. Kata si ormas, ini genap loh, kan itu. Kata si ormas, ini ganjil. Kata pemerintah, genap. Jadi kata ormas Lailatul Qadar, kata pemerintah bukan Lailatul Qadar. Sebaliknya juga gitu. Maka jangan pernah mencari tanggal ganjil, nggak akan dapat. Karena rebutan tanggal ganjil itu antara pemerintah dan ormas itu. Sebaiknya hidupkan saja mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan. Dipastikan antum dapat Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, hindari jangan sedikit-sedikit mencari tanda-tanda Lailatul Qadar.
Kata Ustadz, Lailatul Qadar itu anginnya tidak terlampau kencang, tidak pula tidak ada angin, tidak ada oksigen. Ya ada lah, nama tidak oksigen kan itu. Kata Ustadz itu cuacanya Masya Allah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin kan itu. Jadi setiap tanggal 21 lari ke lapangan, dirasa-rasa cuaca tuh. Kok dingin gini, geregas-geregas. Iyalah lagi demam. Ya, nggak akan bisa Anda itu memastikan ini malam Lailatul Qadar atau enggak. Nggak bisa. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hindari dua perkara ini. Sudah hidupkan saja 10 malam terakhir Ramadan sampai selesai. Makanya sering saya contohkan logika yang mudah ya, ikhwan. Logika yang mudah sekali. Kalau seandainya antum punya uang 100 ribu, antum pecah menjadi 10 ribu. Coba setiap malam itu antum datang ke masjid, datanglah ke Pontren di sini kan, ya. Atau kalau malas ke Pontren datang ke Jabal Uhud. Ya. Masukkan tuh 10 ribu tuh setiap malam, ya. Atau di zigzag, malam ini Jabal Uhud, malam ini Pontrenis, malam ini Jabal Uhud, malam ini Pontrenis. 10 hari saja, ya. 10 hari. Saya yakin dari 10 hari itu antum akan mendapatkan Lailatul Qadar di 10 ribu itu. Tidak mungkin tidak. Kalau 10 hari antum masukkan, besok infak, besoknya lagi infak, besoknya lagi infak, sampai habis. Pasti yang 10 ribu itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ketika yang 10 ribu itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maknanya berarti antum sedang bersedekah 84 tahun, atau bahasa Quran 1000 bulan. Berarti seolah-olah berapa miliar antum infak. Coba. Padahal 10 ribu saja. Gimana kalau setiap malam antum tambah 20 ribu? Atau umpamanya antum punya uang 1 juta, antum pecah menjadi 100 ribuan. Berarti dari 100 ribu itu kalau ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, kalilah 84 tahun, setiap hari antum infak 100 ribu. Nah berapa triliun antum infak? Luar biasa ikhwan. Itu baru infak, ya. Kalau seandainya antum umpamanya ingin dawamkan, pokoknya habis isya lah, habis isya antum bacalah entah Qul huwallahu ahad Allah, atau Qul ya ayyuhal kafirun, atau Qul ya ayyuhanna, Qul uhiya ilayya, yang agak panjang lah ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Itu Qul yang paling panjang itu. Surah jin. Itu Qul juga diawali Qul ya. Tapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu itu ya 3 Qul namanya. Ya. Tapi oke lah antum membaca 3 Qul lah. Qul huwallahu, Qul ya ayyuhal kafirun, sama Qul a'udzu birabbil falaq. 3 kali saja. Kemudian besoknya antum baca lagi, besoknya antum baca lagi, besoknya antum baca lagi, sampai 10 hari. Saya kira 3 Qul yang antum baca setiap malam pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Kalau seandainya yang 3 Qul yang antum baca itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah antum membaca 3 Qul 84 tahun. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan, kali 3 Qul, kali 84 tahun. Berapa banyak pahala yang antum dapat? Luar biasa, ya. Belum zikirnya, belum sholatnya, belum macam-macamnya. Setiap malam saja rutinkan gitu ya. Pasti dari malam itu akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari apa yang Allah telah tetapkan kepada kalian. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih di antara benang hitam. Maksudnya datangnya waktu fajar. Artinya di sini sahur, tetap sahur, tetapi kalau sudah datang fajar maka berhenti sahurnya. Ada hadis yang menjadi polemik para ulama adalah idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha hatta yaqdi hajatahu. Apabila kalian mendengar azan, kemudian piring berada di tangan, makanan ini belum habis, minuman belum habis, kata Rasul jangan diletakkan sampai kau habiskan. Para ulama ada yang mensahihkan hadis ini, seperti Syekh Albani, Syuaib Al-Arnaud mensahihkan hadis ini.
Tapi sebenarnya mengatakan hadis ini lemah, tidak sahih. Kalaupun sahih, kata ulama yang mensahihkan, yang melemahkan, kalaupun lau farradna, anggaplah hadis ini dianggap sahih, maka hadis ini dibawa kepada adzan yang pertama, bukan kepada adzan yang kedua. Maksudnya adzan yang pertama itu adzan Bilal, adzan sebelum subuh. Kalau adzan subuh itu Abdullah ibn Ummi Maktum, karena Rasul mengatakan makanlah minumlah kalau masih mendengar suara adzan Bilal, tapi kalau sudah mendengar suara Ibnu Ummi Maktum, stop, jangan makan minum, karena itu waktu subuh. Atau sebagian ulama memahami kalaupun hadis itu sahih, maksudnya dibawa kepada orang yang ragu-ragu, ini belum masuk subuh kok sudah azan orang itu. Nah, itulah ragu-ragu namanya. Tengok di jadwal pamannya jam 4 kurang 2 menit ya. Tapi ini jam 4 kurang 30 menit kok sudah azan. Orang ini lagi ngelindur nih orang azan nih. Berarti kalau dia azan belum waktunya, boleh kita makan minum. Kalau masih di tangan, maksudnya begitu. Tapi kalau yakin bahwa dia tidak azan kecuali memang ngikutin jadwal yang resmi dari pemerintah dan itu cocok dengan waktu subuh, maka sebaiknya berhenti. Walaupun makanan di tangan, letakkan. Itu lebih ikhtiyat, kehati-hatian. Lebih hati-hati namanya ya. Sebaiknya kalau sudah jelas-jelas adzan subuh berhenti. Karena di sini Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Sempurnakan puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi kalau sudah 10 terakhir Ramadan, di situ ada syariat itikaf. Nabi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa ayqadha ahla. Apabila Rasul datang di 10 akhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, maknanya beliau tidak menggauli satu istrinya pun dan fokus itikaf di masjid. Jadi itikaf itu syariat Rasul, bahkan ulama mengatakan sunnah muakkadah karena Rasul tidak pernah meninggalkan sampai meninggal. Itikaf itu. Dan Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid, karena itulah ada batasan-batasan Allah, jangan didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Begitulah Allah telah jelaskan tanda-tandanya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wallahu alam. Inilah diantara ayat-ayat puasa. Taib sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita sekarang berada di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya. Ya, terus kita Selasa Rabu lah. Kita sudah masuk di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, karena masih ada beberapa hari ke depan, nasihat saya kepada antum, bekali dengan ilmu. Ya, beli buku bicara tentang fikih Ramadan, atau sekarang bagi yang antum punya handphone bisa di-download kan itu ya. Kan banyak tulisan-tulisan ustaz-ustaz kita tentang fikih Ramadan, karena penting sekali mempelajari fikih Ramadan supaya sebelum masuk Ramadan sudah ada ilmu, sehingga tidak banyak bertanya saat Ramadan atau ragu-ragu saat berpuasa. Karena ragu-ragu ini kadang-kadang bingung. Contoh seperti ini, setan datang ke rumah antum lagi dulu lagi puasa kan, si iblis pula datang, kemudian memberikan was-was di hati kita. Pandang kulkas, umpamanya was-wasnya. Pandang kulkas, itu istrimu baru naruh makanan enak di situ. Itu was-was dari setan. Akhirnya terpengaruh. Ya, mulai dia nengok kiri kanan. Tak ada orang, betul juga nih. Bisalah kita ambil. Di situ sudah ada niat mau batal. Ketika sudah melangkah kakinya ke kulkas, pas dibuka teringat astagfirullahaladzim. Gak benar setan ini. Ya, gak benar iblis ini. Ditutup lagi, digembok kulkasnya lagi malah. Pergi lagi, ini gak beres nih setan. Pertanyaan, kalau orang tidak punya ilmu, ini batal atau enggak? Kan sudah ada niat kan untuk membatalkan kan? Tapi tak jadi. Ya, kira-kira batal atau enggak? Batal.
Batal atau tidak batal orang yang kayak gini? Hah? Masya Allah, ikhtalafu. Para ulama di sini khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tak batal. Masya Allah. Ya, itulah kalau tidak ada ilmu kan pusing kita jadinya. Ya, karena di sini kan ada niat nih. Ada yang mengatakan, karena ulama sendiri memang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya kayak antum berselisih juga, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan batal kan. Ada yang mengatakan batal karena sudah ada niat batal. Tapi dimatakan tidak batal karena itu hanya niat saja, karena belum betul-betul makan gitu ya. Tapi ikhtiyatnya jangan sampai kemudian orang tergoda seperti itu. Karena syak dalam niat ini membahayakan puasa. Ragu-ragu dalam niat ini membahayakan puasa. Kalau sanggup sampai sore aku puasa, kalau enggak aku batal. Itu kan hati-hati niat-niat kayak gini nih kan. Walaupun ada khilaf di antara ulama, iya kalau seandainya yang kuat yang tidak batal, sekali nanti yang kuat yang batal, habislah puasa kita. Ya, makanya perlu ilmu dalam menghadapi Ramadan ini. Karena ada perkara-perkara itu terkadang harus ada ilmunya sehingga tidak ragu-ragu lagi ketika menghadapi bulan Ramadan. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi